teman-teman, selamat datang di Spidol, Spill dong tolong. Oke, sebelum kita mulai, kita mau kenalan dulu nih dengan siapa? Oke, aku Gerard Octavian Pati. Dan aku Syadania Nazarsani. Dan hari ini kita kedatangan narasumber yang gak kalah kece. Boleh dong dikenalin, Kak? Oke, halo semuanya. Aku Vela Kiaskalia Zaina, biasa dipanggil Keska. Oke, Kak Keska, hari ini gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke. Tadi gimana sih Kak Keska kesini tuh naik apa gitu? Naik transportasi umum tadi, naik kereta dari UI, terus transit naik TJ. Oke. Oke. Kesibukannya nih apa sih, Kak Keska? Terus lagi di semester berapa nih kira-kira? Untuk kesibukannya sendiri, aku paling sekarang itu kuliah, terus organisasi, aku ikut himpunan, aku UKM tari di skala universitas sama fakultas. Untuk sekarang aku sih semester 3. Kak Keska ini dari jurusan apa ya? Aku itu dari jurusan Arkeologi Indonesia. Arkeologi itu yang batu-batuan gitu ya, Kak? Betul, kita belajarnya ngegali-gali tanah, ekskavasi kayak gitu. Oh, itu dari semester 1 udah mulai gali-gali tanah? Udah ada matkulnya. Seru banget ya, Kak. Kita nih nggak pernah gali-gali. Iya, kita anak PBSI, kita fokus dengan menganalisis karya sastra. Oke. Kak Keska nih lagi ikut Liga Tari ya, Kak? Iya, betul. Boleh dong spill apa sih Liga Tari itu? Mungkin dari anak-anak tari UNJ itu mungkin tahu ya, karena kita juga kadang sering collab gitu. Nah, terus untuk Liga Tari sendiri itu tuh dia unit kegiatan mahasiswa di Universitas Indonesia yang kita sebenarnya nggak cuma nari doang, walaupun namanya Liga Tari, kita juga belajar alat musik tradisional gitu, gimana cara mainnya, gimana ngiringin tari gitu. Jadi kita belajar budaya juga gitu, nggak cuma sekedar nari dan main musik. Keren banget. Oke. Kalau kolaborasi sama UNJ itu biasanya kalau event apa sih? Sebenarnya udah lama banget sih, tapi kita selain collab kayak gitu, kita kadang juga jadi rival sih, kayak beberapa lomba gitu juga. Tapi kan kalau misalnya UNJ itu kan emang mereka ada jurusan tarinya kan, jadi jauh lebih advance lah gitu. Kalau kita ya masih belajar gitu. Kalau boleh tahu nih alasan Kak Keska untuk masuk Liga Tari itu apa? Apa emang karena suka nari gitu atau karena apa nih? Kalau dari aku sendiri sih karena dari kecil aku udah suka nari. Selain nari tradisional, aku juga suka nari modern gitu. Cuman emang dari SD aku tuh udah suka ikut nari gitu di SD, dan sempet kehambat juga di SMP, tapi lanjut di SMA. Tapi di SMA itu tuh aku cuma narinya Ratu Jaro, jadi nggak yang semua tarian Nusantara, jadi spesifik di Ratu Jaro. Nah, terus masuk UI, aku nyari-nyari lah info tentang UKM tari gitu. Terus ada nih Liga Tari gitu. Terus selain emang pengen nerusin hobi, aku emang suka budaya sih gitu. Jadi aku punya tujuan, Boleh nih di-spill nih tujuannya tuh apa sih? Ya, aku karena suka budaya gitu, jadi aku pengen melestarikan budaya Indonesia gitu, nggak cuma di dalam negeri gitu. Cuman gimana ya? Maksudnya salah satu cara melestarikan budaya itu kan lewat tari, lewat musik. Melestarikan ya. Ya, itu salah satu cara gitu, dan yang aku capable itu di bidang itu. Jadi aku masuk Liga Tari emang pengen melestarikan budaya gitu. Terus kalau Kak Keska ini ikut Liga Tarinya itu dari semester berapa? Dari semester 1. Kalau gitu boleh dong ceritain pengalaman Kak Keska itu selama di Liga Tari dari semester 1 sampai sekarang tuh udah ngapain aja? Nah, kan emang open recruitment itu tuh pas kita maba. Jadi semester 1 tuh udah ada open recruitment. Cuman itu belum resmi jadi anggota Liga Tari. Jadi selama 6 bulan, 1 semester gitu, itu harus ngikutin probation gitu loh. Jadi kayak kalian tuh komitmen nggak di Liga Tari gitu, ikut latihan terus nggak kayak gitu. Nah, pas di semester 2 itu baru ada pelantikan. Itu baru yang ngebuat kita jadi fix gitu anggota Liga Tari. Selama masa probation itu dari semester 1 sampai sekarang semester 3,
Sebenarnya cukup ini sih cukup menantang lah ya karena beda banget apa namanya sistem ekskul, sistem UKM dari SMP, SMA sama kuliah tuh beda gitu. Iya. Iya. Dari seniornya, dari pelatihnya juga gitu. Apa ya? Lebih kasarnya gini. Kita udah masuk ke dunia yang lebih dewasa gitu. Iya, Jadi benar-benar. apa ya? Apa aja tuh harus kita lakuin sendiri gitu. Kita harus mandiri gitu, nggak yang kayak dibantu terus, nggak harus minta tolong terus gitu. Kita harus cari cara gimana kita bisa survive gitu. Nah, di Liga Tari sendiri itu kayak gitu. Jadi kita diajarin buat bisa survive gitu. Mau gimana sistemnya, mau gimana cara ngajarnya, mau gimana cara ngajar seniornya, itu kita harus telan, harus bisa menyikapi gitu. Oke. Masa pelantikannya lama juga ya. Iya, 6 bulan. Terus Satu waktu semester. lagi baru join UKM Liga Tari itu ada nggak sih kayak Kak Keska tuh mikir kayak kira-kira ada nggak ya kayak masa-masa perloncoannya gitu? Aku mikirnya dari awal, jangan-jangan ada nih gue bakal Ditatar gitu. Iya, bakal ditatar atau bakal disuruh nari lah apa gitu sejam 2 jam gitu kan. Cuman ternyata nggak ada sih, seniornya welcome gitu. Dan dari kami sendiri itu pelatihnya juga senior Liga Tari. Jadi emang kami tuh sistemnya kekeluargaan gitu. Jadi ya betul, family gitu. Dari yang senior-senior yang jauh ya, dari angkatan 80-an, Wow. angkatan 90-an, itu mereka kayak emang dedikasi gitu loh ke Liga Tari. Jadi mereka willingly mau ngajar gitu. Bagus ya. Jadi kayak lingkungan Liga Tari itu nanti jadi sehat gitu ya. Betul. Karena emang dari awalnya tuh emang intinya tuh dari kekeluargaan banget Kak. Iya. Terus Aku dulu ya. Oke, boleh. Waktu lagi Liga Tari itu berarti kita tuh nggak boleh pasif ya. Kita harus aktif biar kita kelihatan gitu. Betul. Itu sebenarnya nggak cuma di UKM aja sih. Kalau di kelas kan juga harus kayak Oh, gitu iya. ya. Iya, Itu sifat manusia yang harus diterapkan lah. Emang harus kayak gitu. Banyak juga manfaatnya, maksudnya kalau kayak gitu bukan caper ya namanya. Iya. Itu tuh lebih ke kayak kita menonjol di depan orang lain, itu tuh banyak benefit ya gitu. Iya, benar Nggak cuma orang pasti mikirnya kayak negatif gitu, kayak iya apa sih lo kok ngejilat Ya, gitu kayak gitu apa kan. sih caper banget gitu Iya. kan. Biasanya kayak orang tuh kalau kayak sensi dikit kayak apa sih nih orang caper banget. Iya benar. Tapi enggak nyari kok. perhatian banget gitu. Iya. Dia sok-sok menonjol padahal itu kan buat kemanfaatannya tuh Betul. bakal kita dapetin juga nantinya. Terus aku dulu nih, Kakak nih menang di Peksimida ya. Iya, Boleh dong alhamdulillah. diceritain nih persiapannya UKM Liga Tari sampai menang di Peksimida itu keren banget. Iya, ya, Kak. itu gimana tuh nanti terus pas kelarnya apakah ada selebrasi dari Liga Tarinya? Iya, mungkin ada Party gitu. Kalau selama persiapannya itu kemarin tuh kami dari bulan Mei pertengahan sampai bulan Juli, karena itu pelaksananya kan Juli belasan gitu kan di Universitas Indonesia. Sebenarnya untuk persiapannya sendiri cukup menantang ya, karena emang aku kan kebagian di musik kebetulan gitu kan. Terus aku nggak ada basic main musik tradisional gitu, dan kebetulan ini juga kan kita bukan mewakili, kita lomba se-DKI Jakarta kan, jadi pasti bawainnya gambang kromong gitu, alat musik Betawi. Jadi aku juga masih belajar gitu awal-awal, dan persiapan selama 2 bulan itu tuh kayak menyenangkan sih menurut aku, kayak alat musik ini mainnya kayak gini gitu, terus bunyinya kayak gini, notnya kayak gini gitu. Karena walaupun aku ditempatin di alat musik ini, aku juga belajar alat musik yang lain yang dipegang sama temenku gitu. Jadi nggak yang kayak berpatokan gua cuma bisa di sini nih gitu, tapi belajar alat musik juga yang lain. Terus selain have fun, pastinya juga ada sedihnya lah ya, apa lika-likunya, ups and downs, kayak capek itu kan. Persiapan itu kan pas libur ya. Itu tuh jadi kayak aku mikir
harusnya bisa libur nih, Iya. liburan semester, tapi harus berdedikasi demi UI gitu kan. Tapi ya gimana gitu, emang udah konsekuensi. Tapi ya nggak menyesal juga sih aku ikut Peksimida gitu. Karena itu jadi new experience juga Betul, ya. betul. Emang sebelumnya juga nggak pernah ikut Iya. lomba yang se-DKI gitu. Dan hasilnya juga memuaskan. Iya. Alhamdulillah. Memang kalau dijalani sepenuh hati pasti hasilnya bakal Betul. memuaskan Iya. sih. Karena semua tuh harus diawali dengan niat. Iya, walaupun ada ngeluh-ngeluhnya dikit Betul, ya. betul. Itu sangat manusiawi. Normal, Kak. normal. Iya, itu Aduh, hari sangat libur, wajar. harusnya gue masih tidur nih jam segini. Iya, orang-orang pada liburan, gue harus latihan gitu. Iya, pulang Tapi kan malam. pas udah tahu hasilnya menang itu pasti bakal jadi Happy kebanggaan banget. tersendiri gitu. Bener. Kalau misalnya menang, abis menang itu tuh biasanya masih ada eval gitu nggak sih? Kayak evaluasi dari cutting gitu. Evaluasinya waktu itu kita pas selesai lomba. Jadi hari Rabu kalau nggak salah itu kan senior pada nonton juga kan karena di UI. Nah itu selesai itu langsung kita eval dari musiknya, dari gerakannya, dari teknis segala macam itu udah di eval. Dan namanya lomba kita tuh harus enjoy kan. Maksudnya Ya. urusan menang kalah itu di belakang lah, itu bonus gitu. Nah jadi kayak waktu itu disemangatin juga sama senior, kayak ya udah ikhlas aja, tawakal segala macam. Apapun hasilnya nanti pasti itu yang terbaik gitu. Benar banget. Emang ya kalau mental lomba itu yang paling bagus adalah kita tuh menganggap hadiahnya adalah Bonus. pengalamannya. Iya. Sementara juaranya itu baru bonusnya. Benar. Kebalik ya. Iya, jadi kayak kita tuh kayak mental kayak ya udah, yang penting pengalamannya kita jalanin sepenuh hati. Bener. Terus kan Kak Keska nih sekarang lagi di semester 3 ya. Dimana kita aja semester 3 di PBSI aja tuh Iya. hektik banget. Iya, kita hektik banget, kita harus bagi waktu Apalagi di sama arkeologi yang lebih banyak keterampilannya ya yang kegiatan di luar kelas ya. Itu bagi waktunya gimana tuh Kak sama organisasinya sama Liga Tari gitu. Sebenarnya awal tahun ini semester 2, pas aku semester 2 itu kan emang Liga Tari juga ada project. Jadi udah berasa lah gitu ngebagi waktu antara kuliah, antara himpunan sama antara Liga Tari gitu. Jadi cukup sulit ya sebenarnya karena kuliah dari pagi sampai sore, terus dari sore ke malamnya latihan gitu. Terus Oh. besoknya lagi harus ngampus lagi pagi gitu. Tapi selama semester 2 itu aku ini sih emang cukup hancur gitu. Cukup hancur ngatur Karena waktunya. hektik banget Iya, ya. time managementnya cukup ini banget. Tapi setelah liburan, setelah yang Peksimida itu, kan sekarang semester 3 nih. Aku juga masih ada project juga kan Liga Tari. Itu udah cukup meningkat lah itu time management aku. Jadi berarti kalau misalnya kuliah hari ini berarti nggak latihan dulu nih kayak gitu-gitu loh. Iya. Jadi Udah diatur skala benar, skala prioritasnya. prioritasnya harus mentingin yang mana dulu gitu. Karena gimana pun juga tetap harus kuliah ya guys ya. Ya, kuliah paling utama. Betul, soalnya. betul. Pendidikan tuh nomor 1. Betul. Soalnya yang bikin lulus kuliahnya. Bukan Liga Tarinya. Tapi Liga Tari juga keren banget sih. Iya, bisa memberikan new experience juga ya ke Kak Keska, karena Kak Keska kan kayak awalnya kan cuman kayak fokus ke nari nih. Terus tiba-tiba di Liga Tari pas lomba Peksimida kemarin Kak Keska juga udah bisa main alat musik. Alat musiknya juga nggak cuma satu kan Kak. Nah. Jadi mempelajari alat musik yang lain. Betul. Jadi nambah hard skill juga ya, nggak Bener soft skillnya banget. aja. Terus adaptasi Kak Keska di Liga Tari ini gimana nih? Pas awal-awal apa kayak masih sulit, takut bisa nggak ya kayak ngikutin rangkaiannya, apa emang udah yakin banget pasti gue bisa nih gitu. Ya, atau netting di awal-awal kayak aduh kalau gue ikut Liga Tari kacau nggak nih jam kuliah gue nih. Iya. Bisa nggak ya ngikutinnya, cutting-cuttingnya gimana ya gitu. Kalau dari awal sih emang lebih mikirin ke aduh bisa nggak ya nari ini, bisa nggak ya gerakan ini gitu. Nggak mikirin ke yang seniornya gimana, terus lingkungannya gimana. Itu emang di semua lingkungan pasti ada yang nggak enak, ada yang enak gitu. Iya, Maksudnya benar-benar. kita juga nggak bisa ngehindarin itu gitu. Jadi yang aku pikirin waktu itu cuma aduh bisa nggak ya nih narinya ini, bisa nggak ya berprogres kalau ikut Liga Tari gitu. Tapi untuk adaptasinya sendiri sih aku alhamdulillah cukup mudah ya. Kayak
nggak susah gitu. Dan maksudnya emang benar cuttingnya tuh welcome banget. Jadi nggak ada gap antara junior dan senior. Jadi kalau kita butuh apa-apa juga tinggal bilang kayak, Kak, kalau misalnya gerakan ini gimana gitu, tarian ini gimana, tolong dong ajarin segala macem gitu. Atau enggak sharing tentang pengalaman mereka gitu, misi budaya atau lomba-lomba di tahun-tahun sebelumnya itu kayak mereka juga oh iya cerita gitu. Oke. Kalau untuk teman-teman KKSK sendiri nih banyak yang dari jurusan arkeologi atau nyebar nih? Banyaknya vokasi dan apa ya? Teknik. Jadi kalau yang arkeologi tuh angkatan aku cuma 2, aku sama teman aku. Oh. Oke, KKSK tuh waktu lagi kayak kan semester 1 semester 2 nih kan udah mulai join Liga Tari nih ya. Yeah. Ada nggak sih kayak langsung kayak karena waktu lagi posisi kita lagi sibuk sama Liga Tari nih itu kayak KKSK tuh mikir kayak aduh IPK gue hancur nggak ya? Aduh IPK gue aman nggak ya? Itu terrealisasikan di semester 2 kebetulan. Di semester 2 itu IPK-nya agak turun gitu. Sempet jadi masalah juga. Maksudnya sama orang tua kayak kamu kayaknya harus ini deh, time manajemennya harus lebih ditingkatin, lebih diperhatiin lagi gitu. Jangan ngerti kamu hobi nari, kamu hobi di Liga Tari segala macam. Cuman balik lagi tadi kan kuliah penting ya guys. Jadi harus mikirin kuliah dulu gitu, ngampus dulu. Tapi namanya anak muda ya kan, kalau sekali ketemu sama apa yang disuka tuh ya, susah. Iya, jadinya tuh kayak Pokoknya fokus di itunya. Bener. Jadi gitu. Semangatnya tuh membara-bara gitu. Jadi agak sulit gitu. Cuman semoga di semester 3 ini nggak kayak gitu lagi. Amin. Semoga bisa lebih jago lah memanajemen waktunya. Amin. Berarti orang tua KKSK tuh sportif ya sampai kayak sampai kayak ngingetin time manajemen kamu harus rapi nih. Alhamdulillah lah. Terus selain ikut Peksimida, Liga Tari yang udah kakak jalan ini udah ikut lomba apa lagi nih? Untuk sejauh ini sih baru Peksimida sama Peksiminas ya. Karena Peksiminas. Kalau Peksiminas itu tuh diadain tuh 2 tahun sekali di DKI dan Indonesia gitu. Jadi pas banget KKSK masuk ada lomba bagian Peksimida. Betul. Jadi Pas ya, momentumnya pas ya. Iya. Peksiminas ini yang di UNJ nggak sih kak? Iya nggak sih? Di kampus B ya. Kebetulan UNJ jadi tuan rumahnya nih. Betul Oke, panitia. itu kayak boleh dong spill persiapan Liga Tari dalam Peksiminas di UNJ kampus B. Oke, untuk persiapan Peksiminas sendiri itu menurut aku jauh lebih Kompleks. banyak, ya lebih kompleks, jauh lebih banyak masalahnya gitu. Karena yang pertama itu kita lawannya 30-an provinsi, ya kan, se-Indonesia gitu. Kita jadi kayak agak pressure gitu. Cuman ya udahlah pede aja gitu kan. Terus yang kedua, aku sendiri nggak pernah ikut lomba sampai ke tingkat nasional. Jadi ini hal yang baru banget dan benar-benar experience baru banget gitu. Terus yang ketiga harus improve kan dari evaluasi Peksimida gitu, yang udah dikasih tahu sama senior gitu. Kita harus improve di bagian musik atau improve di bagian teknisnya atau di narinya gitu kan. Jadi dan itu waktunya tuh cuma sebulan lebih gitu loh, dari Juli, Agustus, September. Iya, September awal udah lomba. Juli belasan pertengahan itu kan Peksimida. Jadi cuma sebulan lebih dikit gitu. Jadi untuk ngoreksi eval-evalnya tuh buru-buru gitu. Dan posisinya di situ juga waktu itu Liga Tari itu ada project. Jadi benar-benar yang kayak kita kebagi-bagi gitu loh. Jadi aduh, apa ya? Capek fisik, capek mental, pikiran gitu. Jadi kebagi-bagi banget. Terus selain itu juga ada faktor internal eksternal yang ngebuat makin lebih kompleks gitu. Iya, biasanya emang ada ya. Iya, kalau mendekati hari besar gitu, hari H gede itu ada aja problemnya. Iya, benar-benar. Kayak tiba-tiba kenapa lah internalnya gitu. Itu nggak boleh di-spill ya kayaknya. Rahasia dalam. Rahasia negara itu. Rahasia dapur. Terus kalau di Peksiminas nih untuk hasil akhirnya apakah juara atau enggak nih kak? Sayangnya tidak. Kemarin tuh Peksiminas dimenangin sama Sumatera Barat, juara satunya. Kita sebenarnya nggak apa-apa sih, kita kan balik lagi tadi kan menang itu bonus. Pengalaman itu yang utamanya. Betul. Jadi kayak ya udahlah, pas pengumuman waktu itu kayak
Oh, ya udah. Yang penting udah tampil. Iya, benar-benar. Tampil aja tuh keren banget bareng-bareng sama provinsi yang Betul. lainnya itu 30. Ya itu new experience banget sih. Kita ketemu Iya. sama orang-orang yang beda provinsi tuh sesuatu hal yang kayak Benar. wah gila, akhirnya gue bisa ngeliat tarian-tarian dari daerah-daerah provinsi Iya, benar. tertentu. Terus kemarin Kak, aku tuh sempet nonton beberapa tarian dari provinsi-provinsi lain, itu emang keren-keren banget sih. Beneran sekeren itu karena kayak tariannya itu ada ceritanya masing-masing Benar. ya. Itu beneran sekeren itu. Aku lihat Bervariasi. sampai merinding. Aduh, aku malah nggak sempet nonton tuh gara-gara Gimana sih? Iya, padahal di fokus pulang UNJ. kuliah guys. Terus waktu lagi lomba itu ada nggak sih tantangan yang paling sulit untuk di overcome gitu? Selama persiapan lomba Peksimidas atau Peksiminas? Itu dari ini sih, internal sih. Oh, itu internal biasanya. Lebih ya. ke capek. Jadi Ya, capek pasti. tapi kan kalau capek gimana ya, harus tetap dilakuin gitu. Mengeluh tapi tetap dilaksanakan gitu. Jadi ya itu sih yang cukup cukup menguras energi juga gitu. Harus semangat hari ini latihan. Padahal maksudnya kayak kita kan latihan ya udah gitu aja gitu. Jadi kayak agak gitu capek. Apalagi kayak yang Kak Keska bilang, Peksiminas ini latihannya lebih sebentar daripada Betul. di Peksimida. Itu pasti Ya. pressure banget kan. Terus aku juga mungkin kalau ikut lomba tingkat nasional terus persiapan cuma sebulan juga kayak Rada Agak ini agak takut ya. iya, apalagi Aduh. persiapan cuma seminggu sekali. Biasanya kayak Iya. seminggu sekali. Berarti sebulan cuma 4 kali latihannya. Iya. Apalagi mikir yang provinsi lain latihannya lebih Iya, keren aduh. gak ya? Iya. Aku bakal ketinggalan gak ya gitu kan? Ada pressure-nya tersendiri. Terus setelah kemarin gak menang nih, tapi kan tetap keren banget ya. Keren dong, Iya. pasti. Itu anggota Liga Tari itu ada eval untuk diri sendiri nggak, kayak supaya tetap semangat untuk ikutin lomba-lomba selanjutnya gitu. Kalau dari kami kemarin kontingen Peksiminas selesai tampil itu kan turun panggung tuh ya. Itu semuanya ke backstage itu langsung nangis semua. Lebih ke kayak lega. Lega, ya. Iya, lega. Paham. Terus apa ya? Senang juga dilihat sama provinsi lain gitu kan. Terus apa namanya? Sedih juga sih, mungkin merasa kayak kurang nih gitu. Jadi campur aduk lah perasaannya. Terus kita juga ya udah aja gitu, emang dilepasinnya dinangis gitu. Terus untuk eval sih kita yang kayak ya udah apa yang mau dieval gitu. Iya, yang penting udah lomba, yang penting Iya, udah benar, tampil benar. kan. Itu, ya. Kita udah menunjukkan yang terbaik. Benar. Eval paling buat ini sih, buat ya 2 tahun lagi yang nanti Oh, bakal iya. Peksiminas lagi gitu. Kan urusan menang kalahnya itu kan juri ya. Iya, itu Iya. juri. Kayak kita kan udah ngelakuin yang terbaik. Mungkin menurut kita udah yang paling bagus gitu. Tapi Iya. ternyata ada yang lebih bagus kan, itu tergantung perspektifnya juri ya. Iya. Penting udah terbaik itu juga emang udah keren banget. Benar, sih. benar. Iya, so aku penasaran deh Kak, kalau untuk masalah kostum tuh biasanya dari Liga Tarinya nyiapin atau ada kayak dari yang lain gitu? Kalau kami kemarin bikin sendiri. Emang setiap Peksiminas itu kita pakai dari Liga Tari. Either pakai dari Liga Tari atau kita bikin from scratch, kayak bener-bener ngejahit gitu. Kayak jadi setiap 2 tahun sekali tuh kostumnya beda-beda gitu. Betul. Kreatif banget ya. Iya. Mewujudkan Effortnya kostum bener-bener dari baru. nol. Bener. Sesuai tema, mengikuti tema. Jadi Liga Tari ini gak cuman alat musik, nari, tapi bikin baju juga ya. Bener. Kita semuanya ada busana, nari. Itu kayaknya bukan Liga Tari doang, itu kayaknya harus ganti deh. Namanya juga Liga Tari. Liga Tari dan busana gitu. Iya. Itu kayaknya lengkap banget nih, udah ada Benar. tata busana, alat musik, tari juga. Udah gitu musiknya ini bikin sendiri kan Kak? Maksudnya alunan nadanya Iya, gitu. kita Keren banget. kami itu ada pelatih musiknya sendiri gitu, dan by request. Jadi tergantung mau dari daerah mana gitu. Ntar kita tinggal cari pelatihnya yang dari daerah yang kita mau gitu. Ntar tinggal request gitu. Keren banget sih. Keren ya. Kayak lengkap bener-bener. Walaupun namanya Liga Tari tapi nggak cuman Cuma Iya. nari. Udah gitu narinya juga enggak yang cuma dari DKI doang kan Kak? Enggak, kita Bebas gitu. Tapi kita basicnya itu di Sumatera Barat.
Oh, Sumatera Barat dan DKI Jakarta. Mungkin di Liga Tari itu ada divisinya kali ya. Jadi nggak semuanya mungkin kayak nggak satu orang ngurus semuanya rame-rame. Enggak. Kita ada organisasinya, ada ketuanya, wakil internal, eksternal, terus ada bawahannya juga. Jadi kita juga di Liga Tari itu nggak cuma nari, nggak cuma main musik, kita juga belajar organisasi gitu. Kayak mencakup semuanya gitu. Benar, paket lengkap. Mungkin Super lengkap. Iya, ini kalau Kak Keska setelah bakal tetap lanjutin Liga Tari sampai semester akhir atau mungkin kayak di semester tertentu bakal mengakhiri terus kayak fokus kuliah gitu. Enggak sih, kayaknya aku sampai lulus. Mungkin setelah lulus jadi alumni juga kayak aku masih datang gitu. Mau mendedikasikan diri. Karena seperti tujuannya Kak Keska ini pengen melestarikan budaya, keagamaan. Terus kalau Kak ini gimana buat nanti setelah BEM kelar nih mau join apa nih? Kayaknya kalau aku udah demis BEM aku bakal fokus kuliah ya. Karena jujur hektik banget. Ya jujur aku juga merasa kayak di BEM itu lumayan hektik kan. Tapi menurutku itu pengalaman yang baru karena kan SMA aku pasif ya. Jadi kayak kesempatannya di kuliah nih. BEM nih organisasi pertama aku Kak, jujur. Karena sebelumnya di sekolah aku nggak pernah ikut OSIS atau eskul yang lain. Terus di kuliah ikut BEM dan malah jadi sehektik ini, tapi seru banget. Karena setiap proker itu kan kita ngejalaninya kan naik turun ya. Jadi ada senengnya, ada nangis-nangisnya karena di eval atau gimana. Tapi itu kalau udah lagi ngelaksanin prokernya tuh seru banget sih. Ya kan? Kita melaksanakan proker itu dengan penuh Senang hati. misuh-misuh tapi tetap dijalankan. Karena niat yang utama. Ya mau nggak mau harus kelar. Waduh. Oke. Makasih ya Kak Keska atas waktunya nih udah mau spill-spillan bareng kita. Oke, sebelumnya ada nggak nih dari Kak Keska ada yang mau disampaikan sama teman-teman audiens? Kayak mungkin yang punya minat sama kayak Kak Keska gini di bidang nari gitu. Pesan dari aku ini nggak cuma buat nari sih, lebih ke kayak kalian yang berkesempatan untuk kuliah itu explore seluas-luasnya, sebanyak-banyaknya di kampus, karena itu tuh wadah untuk kalian buat ya melakukan banyak hal gitu, belajar banyak hal gitu, ketemu banyak orang. Karena kesempatan kayak gini tuh nggak datang 2 kali gitu. Dan di kuliah itu emang persiapan bener-bener untuk ke dunia kerja. Jadi menurut aku sangat bermanfaat juga gitu kalau kalian nyibukin diri di kuliah. Tetapi tetap kuliah nomor 1 ya. Cuman explore sebanyak-banyaknya gitu, karena penyesalan itu datang belakangan. Ya, saya kalau pertama itu namanya pendaftar. Jokesnya tua banget. Jokes kamu tua banget Dania. Oke teman-teman, karena kita udah nggak bisa lama-lama lagi nih, Ya, kita mau karena udah mulai terlalu sore juga. Nanti kasihan Kak Keskanya nanti pulangnya gimana? Iya, aduh Jakarta nih. Karena Kak Keska nih anaknya transportasi umum banget. Gak apa-apa dong, kita peduli sama lingkungan Jakarta yang udah terlalu banyak polusi. Tapi kalau mau bahas polusi kita nanti bahas lain waktu kali ya. Bukan di topik ini ya, di episode selanjutnya. Oke teman-teman, karena udah habis waktunya, sampai jumpa di episode spidol selanjutnya. Dadah.